maka status keduanya berubah. Yang dulunya perawan atau janda berubah menjadi istri. Yang dulunya bujang atau duda, ketika sudah menikah status berubah menjadi suami. Kalau lelaki jadi suami, kalau perempuan jadi istri karena sudah menikah. Maka menurut dai-dai yang ada di Jawa, itu istri mempunyai 5 huruf. Nah, menurut dai-dai yang ada di tanah Jawa, bahkan kadang sampai nasional, per hurufnya ada artinya masing-masing, punya makna masing-masing. Pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ada orang menikah, pertama seiman, muslim dengan muslimah, silahkan. Tidak diperbolehkan menikah muslim dengan non-muslim, harus seagama. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang musyrik hatta yu'minna, sehingga mereka beriman, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, lakinya muslim, perempuannya muslimah, laksanakan akad nikah secara Islam. Lah ini baru secara agama benar, secara pemerintah juga benar. Tapi seandainya nih, mohon maaf, calon istrinya non muslim, suaminya muslim, tapi karena sudah saling cinta, kemudian dari pihak yang non-muslim masuk Islam, jadi mu'alaf. Setelah jadi mu'alaf, kemudian pernikahan secara Islam. Kalau itu tidak jadi soal, tidak apa-apa, dipersilahkan. Terus yang kedua, S adalah sabar. Dalam rumah tangga itu harus sabar, siapapun orangnya, apalagi pengantin baru. Pengantin yang lama saja ini harus benar-benar bersabar dalam rumah tangganya. Pepatah Jawa mengatakan, yen ora sabar bakale bubar. Ini bahasa Tegal karena saya orang Tegal, ya. Pepatah Jawa sekali lagi, kalau tidak sabar bisa berantakan. Maka di dalam rumah tangga harus bersabar. Istri bersabar menghadapi suaminya, menghadapi anak-anaknya. Suami juga harus bersabar menghadapi istri, atau lebih dari satu istrinya, istri-istrinya dan anak-anaknya harus benar-benar sabar. Sebab dalam rumah tangga dipastikan ada masalah, tetapi ketika masalah itu diselesaikan dengan cara yang baik, insya Allah ya, masalah itu akan hilang dengan sendirinya. Maka dalam rumah tangga apabila ada masalah, masalahnya kecil nih, sudah hilangkan saja. Masalahnya besar nih, sudah kecilin saja, ya. Kalau dalam rumah tangga seperti itu, ini ada resep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau resepnya dari dokter bisa jadi salah karena manusia biasa. Tetapi kalau resepnya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipastikan betul. Apa resepnya? Kalau sedang marah dalam keadaan berdiri, Rasul menganjurkan duduk. Kenapa? Kalau duduk bisa mengurangi emosi. Dalam keadaan duduk masih emosi, berbaring. Karena berbaring itu bisa mengurangi emosi. Oh, berbaring ternyata masih ada jengkel nih, marah. Berwudulah. Ya, karena marah itu datangnya dari setan.
Sedangkan diciptakan dari api, untuk memadamkan api harus pakai air. Apabila sedang emosi dalam keadaan marah, berwudulah. Berwudu. Syukur setelah wudu melaksanakan sholat sunnah silahkan. Yang ketiga, ini ketiga, maaf, huruf T. Apa T? Seorang istri harus taat terhadap suami. Dengarkan para istri. Kalau ingin selamat dari dunia sampai akhirat, dengarkan sekali lagi, taatlah terhadap suami. Ya. Kalau suami memerintahkan hal-hal yang baik, seorang istri hukumnya wajib mentaati. Tapi seandainya dari seorang suami kemudian memerintahkan hal-hal yang tidak baik, jangan sampai diikuti. Jangan sampai ditaati. Cara penolakannya adalah dengan penolakan yang baik, lemah lembut. Supaya seorang suami jangan marah, jangan terkena hatinya, jangan sakit hatinya. Ini salah satu yang diajarkan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Maka seandainya ada seorang suami memerintahkan terhadap istrinya, contoh nih, Bu, nggak usah sholat. Kalau ada seorang suami perintah yang demikian, jangan diikuti, jangan ditaati, tapi penolakannya dengan lemah lembut. Pak, saya mendahulukan perintah Allah, saya tak sholat dulu, walaupun Bapak tidak mengizinkan. Laksanakan perintah Allah, mendahulukan perintah Allah. Kemudian yang terakhir, irit. Bahasa Indonesianya itu hemat. Jadilah istri yang hemat. Jangan jadi istri yang boros. Wahai para istri, dengarkan. Jangan sampai jadi istri yang boros. Seorang istri ini harus bisa memanage keuangan. Dimanage keuangannya. Contoh, seorang suami ya satu harinya itu menjatah 200. Nah, kemudian 200 ini dimanage untuk beli beras sekian. Untuk beli lauk pauk sekian. Untuk anak yang berangkat sekolah sekian. Lebihnya disimpan. Contoh lagi, suami memberikan jatah satu hari 1 juta. Setelah 1 juta, ya harus bisa memanage keuangan. Untuk keperluan-keperluan ini lebihnya disimpan. Insya Allah. Kalau istri yang demikian, suami akan rasanya senang dan cinta. Semakin tambah cinta, semakin tambah sayang. Kenapa? Istrinya hemat. Mohon maaf, bukan pelit loh ya. Hemat dan pelit itu beda. Kalau hemat itu tidak boros, tidak mubazir, menggunakan uang itu secukupnya saja. Sedangkan istri mempunyai 5 huruf. Yang pertama, para pemirsa, pertama, E. Yang kedua, S. Yang ketiga, T. Yang keempat, R. Yang kelima adalah I. Istri. Jadi demikian, mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semuanya. Yang tadi saya sampaikan dari awal sampai akhir, barangkali banyak kesalahan-kesalahan, tak lupa saya minta maaf dengan sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.